Kata kuncinya di bawah bidan. Nah, dia di bawah bidan. Harus di bawah bidan. Kalau dia datang langsung ke kalian, berarti logikanya belum ada penyulit. Harusnya dia bisa lahir di bidan, tapi di bawah kalian. Jadi kata kunci pertama di bawah bidan. Dengan keluhan mungkin bisa ingin melahirkan. Oke. Atau ingin melahirkan ini bisa kalian ganti dengan mules-mules, keluar darah, itu boleh. Nah, ini kemungkinan diagnosanya adalah partus lama. Ini kompetensi 3. Nah, kalau dia datang dengan partus lama, Bang, berarti diagnosanya partus lama aja? Enggak, berarti partus lama itu kita bagi jadi 3. Ingatnya 3P, ada tahu? Pertama, Passenger. power, boleh. Yang kedua, passenger. Yang ketiga itu adalah passage. Jadi kenapa bayi itu bisa partus lama atau enggak keluar dia dari jalan lahir? 3 inilah penyebabnya. Pertama, penyebabnya di power imunnya nggak ada. Power apa itu, Bang? Kontraksi uterus. Jadi secara fisiologi, kontraksi uterus itu akan membuat dilatasi serviks dan akan mengeluarkan bayi. Itulah fisiologinya. Tapi ternyata ibunya nggak punya power. Jadi kalian harus tahu nilai normal. Berapa normalnya? Oke, 4 atau 6 kali terjadi dalam 10 menit. Kemudian dengan durasi 30 sampai dengan 40 detik. Artinya, kalau seandainya kontraksinya di bawah itu, berarti nggak ada yang kuat. Ada kemungkinan bayinya nggak turun-turun. Nah, passenger itu penumpangnya, berarti masalahnya di bayinya. Berarti bayinya terlalu besar atau kami sebut dia dengan makrosomia. Berapa kriteria makrosomia? Apabila berat badannya itu di atas 4 kg. Yang ketiga, passage itu kata kuncinya panggulnya, tempat jalan lewatnya, panggulnya sempit. Jadi percuma ada power, percuma bayinya normal atau kecil, tapi panggulnya sempit, jadi dia nggak bisa lahir normal. Kita tahu dari mana, Bang? Ini Bang ajarin nanti. Ada namanya conjugata vera. Oke, gimana cara periksanya? Nih, masukin tangan, kan kalian VT nih. Ini boleh VT nggak, Abang, di sini? Boleh kan? Karena infartu. Nah, itu dia. Masukin tangan. Oke, kemudian di dalam ya, ubah posisinya begini. Nah, tangan kita kan di dalam, dosennya kan nggak tahu kan tangan kita ngapain. Tapi sambil kalian menyebutkan, saya akan menilai diameter dari conjugata vera. Nanti ada rumusnya sebenarnya, ada conjugata diagonalis dikurang bla 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 bla. Nanti dikatakan panggulnya sempit apabila nanti kata dosennya conjugata vera atau conjugata diagonalisnya ibarat oke. Di bawah 10,5 atau di bawah 11. Kalau kalian susah ngapal 10,5 di bawah 11. Oke. Berarti ini akan keluar info kalau kalian periksa. Ini akan keluar info kalau kalian periksa HIS, betul kan? Ini juga akan keluar info kalau apa? Tahu BB dari mana? TFU. Dari TFU. Ukur lah, ada rumusnya kan? Ada. Oke, berapa? 100 TFU TFU dikurang 1 kurang 1,4 dikurang kali 100 TFU dikurang 155 dikurang kalau pada udah masuk PAP 11 ya kan? Belum masuk PAP 12. Nah, tapi menurut Abang ini nggak akan keluar. Kenapa? Karena kalian harus hitung-hitung lagi. Dan itu berat janin itu bisa terkonfirmasi bagus dari USG sebenarnya. Oke. Nah, kemudian boleh kata kunci berikutnya bayinya besar itu kenapa? Karena ibunya punya riwayat DE. Itulah kata kuncinya. Nah, sekarang kalau orang ini semua datang, apa penunjangnya kalian minta? Pertama nama darah rutin, Bang, untuk keranjang sampah. Kemudian mereka lagi hamil kan? Cek planotes atau beta HCG itu sama deh. Positif. Apalagi boleh kalian minta USG, tapi pada dasarnya nanti ya USG ini akan ada, bisa juga nggak ada. Kenapa? Karena USG itu objek punya. Kita cuma sampai pengukuran yang namanya femur length.
ya, atau bitemporal diameter namanya. Yang paling penting di sini apa yang nggak boleh lupa? Apa? Minta pantograf. Kita ingin mengukur kemajuan persalinan, karena kan dia partus lama, berarti kita harus minta pantograf. Jadi pantografnya nggak boleh lupa. Nah, sekarang yang jadi masalah, bang, pantograf itu banyak komponen yang harus kami isi. Oke, jadi dalam pikiran kalian kayak mana? Kalau dia udah datang dengan partus lama, kalian udah mikir nih, masalahnya di power, di passage, sama passenger. Pertanyaan abang simpel, yang ada di pantograf yang mana? Power. Apa lagi? Passage ada di pantograf. Panggul kan nggak ada. Passenger ada. Berat badan bayi ada di pantograf? Nggak ada. Jadi yang kalian nilai cuma ini di pantografnya, jangan semuanya. Jadi yang kalian koreksi itu berapa kontraksinya. Oke, paham ya? Nah, tapi pun ini kan nampak nanti lewat pemeriksaan IS. Jadi kalau abang ingat kali, ini dulu LO abang zaman kuliah. Partus lama, abang LO, abang cuma minta pantograf, kemudian dikasih, kemudian abang cuma bilang, oke, dijumpai kesan adanya partus lama. Karena abang udah tahu pantograf itu isinya cuma ini, abang tinggal bilang yang kontraksi ibunya tidak ada dibuat berdasarkan pantograf. Yang lainnya kan ada. Oke ya, paham ya? Sekarang abang masuk ke tata laksana. Kalau dia masalahnya di power, berarti saya akan melakukan pemasangan infus, saya akan melakukan pemasangan oksigen, karena kan nggak ada berat, bebas bilang apa aja infusnya. Kemudian saya akan memberikan injeksi oksitosin yang saya berikan 20 sampai 40 international unit yang saya campur dalam NaCl 1 liter. Baru setelah itu kalian rujuk ke SPOP. Nah, ini disebutkan aja. Kalau abang nulisnya cuma kayak ini berarti cuma disebutkan. Jadi abang nggak ada nulis pakai angka R. Jadi tadi abang udah spill di awal, Obstet ini tidak ada meresepkan kecuali kasus anemia. Oke, bang, kalau dia datang dengan kelainan pada passenger bang, misalkan, kelainannya di mana? Di bayi kan? Jadi kita bisa apa kalau di bayi? Mau dipaksa? Nggak bisa. Mau dikasih obat? Nggak bisa. Pasang infus, berikan oksigen, rujuk untuk exchange. Yang terakhir kalau dia datang dengan passage, udah jelas panggulnya sempit, mau dipaksa. Nanti ada trauma capitis pada bayi, ada trauma subclavia pada bayi C5, C6. Jadi dia lagi lumpuh tangannya. Kalau kita coba paksa, maka tata laksananya sama, pasang infus, kemudian pasang oksigen, kemudian rujuk untuk SC. Sekarang abang tanya, yang bakalan keluar di SC yang mana? Yang power, bagus. Kenapa? Karena di situ lengkap, ada tata laksana, ada ada pemeriksaan KIS, jadi lengkap kalian di sini. Dan LO udah berapa kali keluar yang power. Jadi diagnosa, sekarang ini yang jadi masalah, diagnosa lengkapnya itu kayak mana? Nah, ini perhatikan ya, kalau dia objek, kan obstek, abang kan udah bilang ada 9 ditambah 6 kemarin ya. Sudah belajar kan 9 tambah 6 ya. Maka nanti diagnosa pertama itu GPA waktu. Jadi misal dia anak kedua, kehamilan kedua, partusnya baru sekali, abortusnya nggak pernah ada. Oke, GPA. Kemudian setelah GPA apa yang kalian buat? Sebelum ke situ, usia kehamilan. Nah, sekarang jadi masalah, usia kehamilan itu kalian dapat dari HPHT-nya, mengajari caranya, cara jitunya. Contoh, pasiennya itu HPHT-nya 2 Januari 2024, tahun kemarin ya misalkan. Berarti hari ditambah 7. Halo. Oke. Ya, bentar ya. Abang suruh aja adik-adiknya ngambil boleh? Di mana mobilnya? B. Mobil abang tahu kan dia? Kampus dalam. Enggak, dia di depan ini aja. Oh, iya. Nah, nanti ada orang yang bawa mobil abang, dia bawa alat. Itu bawa aja. Sekarang nih. Oke, G2 ke 1A0. Nah, misal 7 bulan dikurang 3.
3 Desember, November, Oktober. Berarti dia lahirnya 7 Oktober. Kemudian tahun ditambah 2025. Oke. Misal kalian ini lagi kalau partus lama, partus lama dan partus normal berarti dia datang di tanggal ini. Enggak. Oh, kayaknya salah nggak sih? Yang mana? Bukannya setahun dia setahun 2024. masa setahun lebih hamil. Oh iya. Itu nomor 25. Dia Kalau udah di bulan bulan 1 2 3 itu dia di tanggal bukan tambah 7. Jadinya tanggal 9, Bang. 9, sorry, lupa Bang, salah tulis. Tanggal ditambah 7, ya kan? Jadi kalau dia bulan 1, bulan 2, bulan 3 dia punya rumus sendiri sebenarnya ditambahin biar enak. Baru tahunnya ditambahin 2025. Jadi berapa kalau dia Januari? Kalau bulan 1 nih. Astaga Tuhan, Allah sorry. Jadi berapa dia lahir? Kalau kalian mau hitung manual, ya Oktober juga kan? Oh, Oktober. paham ya maksud abang ya? Paham ya? Oke, sorry salah tulis aja. Sekarang gini, jadi kalau kasusnya partus normal atau partus lama, waktu kalian hitung HPHT, pas di hari kalian lagi OSCE, paham? Karena dia partus normal atau partus lama. Paham maksud abang ya? Kalau nggak pas di tanggal kalian OSCE itu sehari H-1 atau H+1 dia. Sengaja dibuat skenario nya gitu. Oke, berarti kalau dia partus lama berarti kemungkinan 30 berapa? 36 sampai dengan 38 minggu. Kenapa? Udah ATRM. Nah, sekarang abang punya cara mudah. Kapan pembuahan itu terjadi? Misalnya dia usia muda nih, hamil muda, kalian mau menentukan usia kehamilan. Pembuahan itu deh terjadi 14 hari setelah HPHT. Itulah masa ovulasi dia. Berarti kalau HPHT dia 2 Januari, maka hubungan seksual yang bagus itu adalah berapa? 16 Januari 2024. Disinilah pertama kali terjadi pembuahan. Jadi misalnya kalau dia datang tanggal 20 Mei 2024, berapa usia kehamilannya? Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. 4 bulan berarti berapa minggu? 16 minggu. Paham? Paham hitungnya? Paham ya? Jadi pembuahan terjadi 14 hari setelah HPHT. Contoh, pasien hamil muda lagi, hamil muda. Ada Bi? Thank you ya Bi ya. Halo Dek, Assalamualaikum. Ya Dek. Tekanan darah nggak kita periksa kecuali ada tensi anak. Kalau ada tensi anak baru kita periksa tensi. Tidak. Besok ada ganti jadwal. Ya besok aja. Pokoknya besok dari siang ke malam itu ada di Profor ya. Tensi pada anak. Tensi pada anak. Iya. Ya Dek, Assalamualaikum. Kirain kenapa nelpon? Kirain penting kali ya kan, bukan nanya itu. Nah, 3638. Jadi ingat ya, gampang ya. Kalian nggak perlu bilang 4 bulan, 4 hari, nggak usah gitu. Oke, jadi pas dia tanggalnya. Dan kemudian abang selalu buat pakai rentang deh. Kamu jaga-jaga. Kan siklus kayak perempuan ini kan beda-beda. Ini bagi yang normal kayak gini jadinya. Maka abang selalu buat rentang paling nggak 2 minggu. Jadi kena dia, mau turun kena, mau naik juga kena. Paham ya? Nah, partus lama G1 P1 G2 P1 ano 3638. Kemudian apa lagi? Plus janin tunggal dapat dari mana? 1 DJJ cuma yang terasa. Kemudian apa lagi? Letak. Oke, letaknya apa? Letaknya ada. Oke, letaknya itu ada letak longitudinal, ada letak lintang namanya. Kalau lintang berarti kepalanya sini, pantatnya sini. Jadi letaknya itu boleh kalian bilang letaknya itu letak longitudinal. Kemudian baru presentasi. Presentasi dapat dari info mana? Dari Leopold lah, ya kan?
bulat keras kepala, bulat lunak bokong, keras-keras panjang-panjang berarti kaki atau tangan, keras memanjang berarti punggung. Kalau itu gampang lah. Misalkan presentasi kepala. Oke. Janin tunggal hidup ya, kadang orang tulisnya JTH, janin tunggal hidup. Janin tunggal hidup letak longitudinal presentasi kepala, kemudian baru boleh kalian buat partus lama. Jadi diagnosanya itu selalu lihat. Oke, catat dulu. Kita di berarti kan kalau